Ketika mendengar kata introvert, banyak orang langsung membayangkan sosok pendiam, pemalu, dan tidak suka bersosialisasi. Padahal gambaran itu terlalu sederhana. Seorang introvert bukanlah orang yang lemah, bukan pula pribadi yang selalu kalah dalam kehidupan sosial. Justru sebaliknya, banyak introvert memiliki kekuatan mental yang seringkali tidak dimiliki oleh orang lain. Namun di balik ketenangan dan sikap diamnya, ada sisi yang jarang dibahas. Sisi yang bagi sebagian orang bahkan bisa terlihat mengerikan. Bukan karena introvert jahat atau berbahaya, tetapi karena cara berpikir mereka seringkali terlalu dalam, terlalu tenang, dan terlalu sadar akan realitas hidup. Dalam filsafat stoikisme, ketenangan bukan berarti kosong. Diam bukan berarti lemah. Justru di sanalah kekuatan sejati diuji. Video ini akan mengajak Anda melihat 7 sisi seorang introvert yang jarang dipahami orang lain. Sisi-sisi yang jika tidak dipahami dengan benar bisa membuat orang salah menilai atau bahkan merasa tidak nyaman di dekat mereka. Dan kini kita mulai dari hal pertama. 1. Mereka terlalu tenang saat situasi kacau. Hal paling mengerikan dari seorang introvert bukanlah sikap diamnya, melainkan ketenangannya saat situasi di sekitar sedang kacau. Ketika orang lain panik, bereaksi berlebihan, atau kehilangan kendali emosi, seorang introvert justru sering terlihat tenang, dingin, bahkan seakan tidak peduli. Bagi banyak orang, sikap ini terasa aneh, bahkan menakutkan. Kenapa dia bisa setenang itu? Apakah dia tidak punya empati? Padahal yang sebenarnya terjadi bukan ketiadaan emosi, tetapi pengendalian emosi. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai apatheia, bukan berarti tidak punya perasaan, melainkan tidak diperbudak oleh perasaan. Seorang introvert terbiasa memproses sesuatu di dalam pikirannya terlebih dahulu. Mereka jarang bereaksi spontan hanya demi meluapkan emosi. Ketika konflik muncul, introvert tidak langsung bicara. Bukan karena takut, tetapi karena mereka sedang mengamati, mengumpulkan informasi, menimbang kemungkinan. Mereka memahami bahwa respons yang tenang seringkali jauh lebih tajam daripada reaksi yang emosional. Bagi orang yang terbiasa hidup dalam kebisingan emosi, ketenangan ini terasa mengancam. Karena manusia sering merasa nyaman bukan dengan orang yang bijak, melainkan dengan orang yang emosinya sama-sama berantakan. Introvert tidak membutuhkan banyak kata untuk memahami situasi. Justru dalam diam, mereka membaca bahasa tubuh, nada suara, dan motif tersembunyi. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang diabaikan orang lain, dan inilah yang membuat mereka terlihat mengerikan bagi sebagian orang, karena mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka ucapkan. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak layak menguasai pikiran. Introvert secara alami mempraktikkan prinsip ini. Mereka tidak mudah terseret drama yang tidak perlu. Mereka tidak tergoda untuk ikut marah hanya karena lingkungan sedang panas. Akibatnya, ketika semua orang kehilangan arah, introvert justru terlihat paling stabil. Mereka tidak mencari perhatian dengan reaksi emosional. Mereka memilih diam, menilai, dan bertindak hanya jika memang perlu. Bagi orang yang tidak memahami hal ini, ketenangan introvert sering disalahartikan sebagai sikap dingin, acuh tak acuh, atau bahkan kejam. Padahal sebenarnya mereka sedang menjaga energi dan kejernihan pikirannya. Introvert tahu satu hal penting yang juga diajarkan oleh para filsuf stoik. Emosi yang tidak dikendalikan adalah pintu menuju kesalahan. Karena itu, mereka memilih tenang. Dan ketenangan inilah yang membuat mereka tampak menakutkan, karena dunia dipenuhi orang-orang yang lebih suka bereaksi daripada berpikir. Ketenangan seorang introvert di tengah kekacauan seringkali lahir dari kebiasaan batin yang jarang disadari orang lain. Mereka terbiasa menghadapi pikiran sendiri dalam sunyi, sehingga keributan eksternal tidak mudah menguasai dirinya. Saat pikiran orang lain panik, introvert justru sudah lebih dulu berdamai dengan berbagai kemungkinan di dalam kepala mereka. Stoikisme menyebut ini sebagai premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk agar batin tidak kaget ketika kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Introvert sering melakukan ini tanpa sadar. Karena itu, saat sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak merasa perlu terkejut berlebihan. Mereka sudah siap, setidaknya secara mental.
Bagi orang yang hidup reaktif, ketenangan ini sering dianggap tidak manusiawi. Seakan-akan introvert tidak peduli pada rasa sakit atau masalah yang sedang terjadi. Padahal justru sebaliknya, mereka memilih mengelola reaksi agar tidak memperkeruh keadaan. Mereka tahu bahwa emosi liar tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah baru. Seorang introvert memahami bahwa mengontrol diri sendiri jauh lebih penting daripada mencoba mengontrol situasi. Itulah sebabnya mereka jarang terlihat tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Mereka memberikan jarak antara peristiwa dan respons. Di ruang kecil itulah kebijaksanaan lahir. Ketenangan ini juga membuat introvert tidak mudah dibaca. Orang lain sulit menebak apa yang sedang mereka pikirkan. Dan dalam dunia sosial, sesuatu yang sulit ditebak sering dianggap berbahaya. Bukan karena benar-benar berbahaya, melainkan karena manusia cenderung takut pada apa yang tidak mereka pahami. Introvert tidak memamerkan kepanikan, tidak mempertontonkan kegelisahan. Mereka tahu tidak semua proses harus diperlihatkan keluar. Sebagian cukup diselesaikan di dalam. Dalam stoikisme, ini adalah bentuk martabat diri. Tidak menjadikan emosi sebagai tontonan publik. Disitulah letak kekuatan yang sering diabaikan. Ketika krisis datang, orang yang bisa tetap jernih berpikir memiliki keunggulan besar. Mereka tidak terburu-buru menyalahkan, tidak tenggelam dalam emosi kolektif, dan tidak ikut hanyut dalam kepanikan massal. Mereka berdiri sedikit lebih jauh, melihat gambaran yang lebih luas. 2. Mereka tidak mudah terikat secara emosional. Hal mengerikan kedua dari seorang introvert adalah kenyataan bahwa mereka tidak mudah terikat secara emosional. Bukan karena mereka dingin, apalagi tidak mampu mencintai, melainkan karena mereka sangat selektif dalam membuka diri. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa menyakitkan, terutama bagi mereka yang terbiasa mendapatkan respons emosional dengan cepat. Seorang introvert tidak membangun kedekatan hanya karena kebiasaan, frekuensi pertemuan, atau basa-basi. Kedekatan bagi mereka adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang harus melewati proses pengamatan, kepercayaan, dan konsistensi. Mereka tidak mudah mengatakan "aku peduli" sebelum benar-benar yakin bahwa perasaan itu nyata. Dalam kacamata stoikisme, ini adalah bentuk pengendalian diri. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa keterikatan emosional yang berlebihan membuat seseorang kehilangan kebebasan batin. Introvert memahami ini secara alami. Mereka berhati-hati terhadap hubungan yang berpotensi menguras energi mental dan emosional. Inilah yang sering membuat orang salah paham. Ketika seseorang datang dengan emosi yang meluap-luap, introvert sering tidak membalas dengan intensitas yang sama. Bukan karena cuek, melainkan karena mereka tidak ingin berpura-pura. Mereka tidak memberikan perhatian palsu demi menyenangkan orang lain. Bagi sebagian orang, ini terasa kejam. Namun bagi introvert, kejujuran emosional jauh lebih penting daripada ekspresi berlebihan. Mereka memilih untuk hadir sepenuhnya hanya pada orang-orang tertentu. Bukan banyak, tetapi bermakna. Dan ketika introvert akhirnya membuka diri, itu bukan keputusan ringan. Itu adalah hasil dari pertimbangan panjang. Karena sekali mereka terikat, mereka cenderung setia dan konsisten, namun justru karena itulah mereka terlihat menakutkan. Introvert tidak mengejar validasi. Mereka tidak takut kehilangan orang yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya. Dalam dunia yang penuh ketergantungan emosional, kemampuan untuk merasa cukup dengan diri sendiri sering dianggap sebagai sikap dingin. Padahal menurut stoikisme, ketergantungan berlebihan pada orang lain adalah sumber penderitaan. Introvert menyadari hal ini jauh lebih awal daripada kebanyakan orang. Mereka tidak mudah hanyut dalam hubungan yang tidak jelas. Mereka bisa mundur dengan tenang jika merasa relasi tersebut melanggar batas batin mereka. Dan yang paling mengerikan bagi sebagian orang, mereka bisa melepas tanpa drama, tanpa amarah berlebihan, tanpa penjelasan panjang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka memahami bahwa memaksakan keterikatan hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam. Introvert lebih memilih kesepian yang tenang daripada kebersamaan yang melelahkan. Mereka memahami bahwa kehadiran orang lain seharusnya menambah nilai, bukan menguras ketenangan. Prinsip ini selaras dengan ajaran Stoik.
Jangan menyerahkan kendali batinmu pada hal-hal di luar dirimu. Karena itu, jika suatu hari seorang introvert berhenti mengejar, berhenti menghubungi, atau memilih menjaga jarak, bukan berarti mereka kalah. Justru seringkali itu tanda bahwa mereka sudah melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya. Dan bagi mereka yang terbiasa hidup dari validasi emosional orang lain, sikap ini terasa sangat mengganggu. Karena introvert tidak membutuhkan siapapun untuk tetap utuh sebagai dirinya sendiri. Ketidakterikatan emosional seorang introvert juga membuat mereka tidak mudah terjebak dalam hubungan yang manipulatif. Mereka peka terhadap pola, siapa yang hanya datang saat butuh, siapa yang menghilang saat mereka membutuhkan, dan siapa yang hadir tanpa syarat. Semua itu tidak mereka komentari secara terbuka, tetapi dicatat dalam keheningan batin. Introvert memahami bahwa tidak semua keintiman adalah kedalaman, dan tidak semua kedekatan layak dipertahankan. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru memberikan kepercayaan penuh. Dalam stoikisme, kepercayaan tanpa kebijaksanaan dianggap sebagai bentuk kecerobohan. 3. Mereka mengingat lebih banyak daripada yang terlihat. Hal mengerikan ketiga dari seorang introvert adalah kemampuan mereka untuk mengingat hal-hal kecil yang sering diremehkan orang lain. Saat banyak orang mengira introvert tidak terlalu peduli karena jarang bereaksi, kenyataannya justru sebaliknya. Mereka memperhatikan. Dan lebih dari itu, mereka menyimpan. Seorang introvert bukanlah pendengar pasif. Ketika orang lain berbicara, mereka tidak sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mereka benar-benar menyimak. Nada suara, pilihan kata, jeda dalam kalimat, bahkan perubahan sikap kecil yang hampir tak terlihat. Semua itu direkam dengan rapi di dalam pikirannya. Dalam stoikisme, kesadaran penuh terhadap momen saat ini disebut sebagai bentuk kebijaksanaan. Introvert secara alami hidup di wilayah ini. Mereka jarang terdistraksi oleh keinginan untuk tampil atau mendominasi percakapan. Karena itu, informasi yang mereka terima jauh lebih utuh. Inilah yang sering disalahpahami. Ketika suatu hari introvert mengingat sesuatu yang orang lain sendiri sudah lupa, banyak yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang terlihat diam ternyata menyimpan begitu banyak detail. Bagi sebagian orang, kemampuan ini terasa mengganggu, bahkan menakutkan. Introvert mungkin tidak langsung bereaksi saat disakiti, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil. Mereka jarang meluapkan emosi di saat itu juga. Namun jangan salah, bukan berarti mereka lupa. Mereka mencatatnya. Bukan untuk membalas, melainkan untuk memahami siapa yang pantas tetap dekat dan siapa yang sebaiknya diberi jarak. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari observasi yang jujur terhadap realitas, bukan dari reaksi impulsif. Introvert mempraktikkan prinsip ini tanpa banyak bicara. Mereka menilai manusia dari pola perilaku, bukan 1-2 tindakan. Karena itu, keputusan introvert seringkali terasa tiba-tiba bagi orang lain. Seseorang bisa terkejut ketika introvert mendadak menjaga jarak atau menarik dirinya dari suatu hubungan. Padahal keputusan itu bukan muncul secara instan. Itu adalah akumulasi dari banyak hal kecil yang sudah introvert simpan dan pertimbangkan dalam diam. Bagi orang yang terbiasa hidup tanpa refleksi, sikap ini terasa kejam. Mereka merasa tidak pernah diberi peringatan. Namun introvert melihatnya berbeda. Mereka percaya bahwa setiap orang menunjukkan dirinya lewat tindakan yang konsisten, bukan lewat janji atau kata-kata manis. Hal yang membuat ini benar-benar mengerikan bagi sebagian orang adalah kenyataan bahwa introvert jarang lupa, tetapi juga jarang mengungkit. Mereka tidak menyeret masa lalu dalam argumen. Mereka tidak mencari pembenaran. Mereka hanya mengingat. Dan ketika keputusan diambil, biasanya sudah final. Introvert tidak suka konfrontasi yang tidak perlu. Mereka lebih memilih memahami daripada melawan. Namun begitu mereka akhirnya bersikap tegas, itu bukan ledakan emosi sesaat. Itu adalah hasil dari pengamatan panjang, hasil dari refleksi yang matang. Dalam stoikisme, keputusan yang diambil dengan rasio lebih kuat daripada keputusan yang lahir dari kemarahan.
Introvert memahami ini secara mendalam. Itulah sebabnya batas-batas yang mereka buat seringkali sangat tegas dan sulit digoyahkan. Karena saat introvert memutuskan sesuatu, mereka sudah berdamai dengan konsekuensinya. Dan bagi mereka yang mengira introvert tidak memperhatikan, tidak peduli, atau mudah dilupakan, disitulah kesalahan fatal terjadi. Kemampuan introvert dalam mengingat bukan sekadar soal memori, tetapi soal makna. Mereka tidak menyimpan semua hal secara acak. Yang mereka ingat adalah momen-momen yang memperlihatkan karakter seseorang. Cara seseorang bereaksi saat berada di posisi sulit. Pilihan kata ketika marah. Sikap ketika tidak diuntungkan. Semua itu menjadi potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh. Introvert memahami bahwa manusia paling jujur justru ketika tidak sedang diawasi atau dipuji. Karena itu mereka memperhatikan detail yang sering luput dari perhatian orang lain. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami siapa yang sedang mereka hadapi. Dalam stoikisme, memahami realitas apa adanya jauh lebih penting daripada mempercayai harapan kosong. Inilah mengapa introvert jarang terkejut oleh perubahan sikap seseorang. Ketika orang lain berkata, "Aku tidak menyangka dia seperti itu," introvert seringkali sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka hanya memilih diam karena tidak merasa perlu membuktikan pengamatannya kepada siapapun. Hal ini membuat introvert tidak mudah dibohongi dua kali. Bukan karena mereka sinis, tetapi karena mereka belajar dari pengalaman dengan cara yang tenang dan mendalam. Setiap kejadian menjadi bahan refleksi, bukan bahan drama. Mereka menyimpan pelajaran, bukan dendam. 4. Mereka sangat nyaman sendirian. Hal mengerikan keempat dari seorang introvert adalah kenyataan bahwa mereka benar-benar nyaman dengan kesendirian. Bagi sebagian orang, sendirian identik dengan kesepian, kekosongan, atau kegagalan sosial. Namun bagi introvert, kesendirian justru menjadi ruang pemulihan, penjernihan pikiran, dan penguatan diri. Inilah yang sering tidak dipahami. Banyak orang merasa tidak lengkap tanpa kehadiran orang lain. Mereka membutuhkan keramaian untuk merasa hidup. Introvert tidak. Mereka tidak bergantung pada kehadiran sosial untuk merasa utuh sebagai manusia. Dan bagi dunia yang terbiasa hidup dari validasi eksternal, sikap ini terasa mengganggu. Dalam stoikisme, kemampuan untuk berdiri kokoh tanpa bergantung pada hal-hal di luar diri dianggap sebagai bentuk kebebasan sejati. Introvert secara alami hidup dalam prinsip ini. Mereka tidak takut berhadapan dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak lari dari keheningan. Sementara banyak orang justru takut diam, karena dalam diam mereka harus bertemu dengan diri sendiri. Introvert mampu duduk lama dengan pikirannya, merenung, mengevaluasi, dan mempertanyakan makna dari apa yang sedang dijalani. Kesendirian bagi mereka bukan pelarian, melainkan praktik. Praktik untuk memahami diri, memperbaiki sikap, dan menata arah hidup. Hal ini bisa terlihat mengerikan karena introvert tidak mudah merasa kehilangan saat sendirian. Mereka tidak panik ketika tidak diajak, tidak terlalu gelisah saat hubungan menjauh, dan tidak merasa rendah diri ketika harus berjalan sendiri. Mereka mempunyai dunia batin yang cukup kaya untuk menemani dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang seharusnya menjadi sahabat bagi dirinya sendiri sebelum mencari persahabatan di luar. Introvert telah menguasai pelajaran ini tanpa banyak teori. Itulah sebabnya mereka terlihat tenang ketika orang lain merasa hampa. Bagi sebagian orang, kemampuan ini menimbulkan rasa tidak aman. Mereka merasa kehadirannya tidak terlalu dibutuhkan. Dan bagi ego manusia, tidak dibutuhkan seringkali terasa lebih menyakitkan daripada ditolak. Namun introvert tidak menolak dunia. Mereka hanya tidak bergantung padanya. Dalam kesendirian, introvert membangun fondasi mental yang kuat. Mereka memahami apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan yakini. Karena itu, ketika akhirnya mereka hadir dalam hubungan atau lingkungan sosial, mereka tidak datang dari rasa kosong, melainkan dari kelimpahan batin. Hal yang paling mengerikan dari ini adalah, introvert tidak mudah dimanipulasi dengan ancaman kehilangan. Mereka tidak mudah dikontrol dengan rasa takut ditinggalkan. Karena mereka sudah terbiasa sendirian dan baik-baik saja dengan itu. Dalam pandangan Stoik, ketakutan adalah alat yang membuat manusia mudah dikendalikan. Introvert yang nyaman dengan kesendirian
telah melepaskan banyak ketakutan dasar itu. Dan ini membuat mereka jauh lebih kuat secara mental daripada yang terlihat dari luar. Mereka tidak menolak kebersamaan, mereka hanya tidak menjadikannya kebutuhan mutlak. Dan di dunia yang ketergantungannya begitu besar pada validasi sosial, orang yang nyaman sendirian seringkali terlihat menakutkan. Kenyamanan introvert dalam kesendirian juga membuat mereka tidak terburu-buru mencari pelarian ketika hidup terasa berat. Saat banyak orang menghindari keheningan dengan keramaian, introvert justru masuk ke dalam keheningan itu. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam batin mereka. Dalam stoikisme, latihan refleksi diri dilakukan secara rutin. Marcus Aurelius menuliskan pikirannya setiap malam. Bukan untuk dibaca orang lain, tetapi untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Introvert melakukan hal serupa meski tidak selalu dalam bentuk tulisan. Mereka berbicara dengan pikirannya sendiri, mengurai kekacauan tanpa perlu saksi. Kesendirian menjadi ruang latihan mental. Di sana, introvert menguji keyakinannya, menilai kesalahannya sendiri, dan menerima keterbatasan hidup. Mereka tidak membutuhkan distraksi berlebihan untuk menenangkan diri. Mereka tahu, ketenangan sejati tidak datang dari pelarian, melainkan dari penerimaan. Bagi orang yang takut sendirian, sikap ini sulit dipahami. Kesendirian terasa seperti kekosongan. Namun bagi introvert, kesendirian justru penuh. Penuh dialog batin, penuh kesadaran, dan penuh makna. Di sanalah mereka menemukan kestabilan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Hal ini membuat introvert tidak mudah panik menghadapi kehilangan. Entah kehilangan hubungan, posisi sosial, atau pengakuan. Mereka tentu merasakan sedih tetapi tidak hancur. Karena sebagian besar kekuatannya tidak pernah mereka titipkan sepenuhnya pada dunia luar. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali kita, termasuk orang lain, tidak seharusnya menjadi fondasi kebahagiaan. Introvert menjadikan kesendirian sebagai cara untuk memperkuat fondasi batin itu. Mereka membangun tempat pulang di dalam dirinya sendiri. 5. Mereka tidak membalas tapi mereka berhenti. Hal mengerikan kelima dari seorang introvert adalah cara mereka merespons luka, konflik, dan perlakuan tidak adil. Ketika disakiti, diremehkan, atau diperlakukan sembarangan, introvert jarang bereaksi dengan amarah yang meledak-ledak. Mereka tidak membalas dengan kata-kata kasar, tidak mencari drama, dan tidak mencoba menjatuhkan balik secara terbuka. Namun justru disitulah letak kengerian yang sering tidak disadari. Introvert lebih sering memilih berhenti. Berhenti menjelaskan, berhenti berharap, berhenti memberi akses pada dirinya. Bagi banyak orang, respon ini jauh lebih menakutkan daripada kemarahan, karena kemarahan masih menyisakan keterikatan emosional. Masih ada energi, masih ada perhatian. Tetapi ketika introvert berhenti, itu berarti mereka telah menarik seluruh investasinya, emosi, waktu, dan pikiran. Dalam stoikisme, tindakan paling rasional terhadap hal yang merusak batin adalah menjauh. Bukan membalas, bukan membuktikan diri, melainkan melindungi ketenangan batin. Introvert memahami ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa membalas seringkali hanya memperpanjang luka. Karena itu ketika batas mereka dilanggar berulang kali, introvert tidak akan membuat banyak suara. Mereka tidak mengancam, tidak memperingatkan dengan nada tinggi. Mereka hanya mengamati, menilai, lalu secara perlahan menarik diri. Masalahnya, banyak orang baru menyadari hal ini. Ketika semuanya sudah terlambat, ketika pesan tidak lagi dibalas, ketika perhatian tidak lagi diberikan, ketika kehadiran mereka tidak lagi dicari. Dan yang paling mengganggu bagi pihak lain, introvert melakukannya dengan tenang. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada drama penutup. Karena bagi introvert, orang yang benar-benar paham tidak membutuhkan penjelasan berlebihan. Dan orang yang tidak mau memahami tidak akan berubah meski diberi 1000 penjelasan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia seharusnya dinilai dari tindakannya, bukan niatnya. Introvert memegang prinsip ini. Mereka memberi kesempatan tetapi bukan tanpa batas. Kesabaran mereka sering disalahartikan sebagai kelemahan.
Padahal itu adalah pilihan sadar. Namun ketika introvert berhenti, itu bukan keputusan emosional sesaat. Itu adalah keputusan rasional yang sudah dipikirkan matang-matang. Karena introvert tidak memutuskan sesuatu di puncak emosi. Mereka memutuskan ketika emosi sudah tenang. Inilah yang membuat keputusan mereka sulit digoyahkan. Bagi orang yang terbiasa hidup dengan konflik terbuka, gaya ini terasa kejam. Mereka lebih memilih pertengkaran karena masih ada ruang untuk manipulasi emosi. Tapi introvert tidak bermain di wilayah itu. Mereka keluar dari permainan sepenuhnya. Dan inilah yang sering membuat pihak lain akhirnya merasa kehilangan. Karena introvert tidak pergi dengan kemarahan. Mereka pergi dengan kejelasan. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak harus memenangkan setiap pertempuran. Beberapa pertempuran dimenangkan dengan cara tidak ikut bertarung. Introvert mengerti ini secara naluriah. Mereka tidak membuang energi untuk membalas orang yang sudah menunjukkan ketidaklayakannya. Mereka hanya berhenti. Dan bagi mereka yang terbiasa diperjuangkan, sikap ini terasa sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar, karena sikap diam yang final seringkali adalah penutup yang tidak memberi ruang untuk kembali. Keputusan introvert untuk berhenti seringkali disalahartikan sebagai sikap pasif atau menyerah. Padahal di balik keputusan itu ada kekuatan mental yang sangat besar. Membalas adalah hal yang mudah. Menahan diri dan memilih pergi tanpa melukai orang lain membutuhkan kedewasaan yang jauh lebih tinggi. Introvert memahami bahwa tidak semua luka perlu dibuktikan kebenarannya kepada pelaku. Tidak semua ketidakadilan harus ditanggapi dengan perang. Dalam stoikisme, energi batin adalah aset berharga. Menggunakannya untuk konflik yang tidak membangun hanya akan menguras diri sendiri. Karena itu, ketika introvert berhenti, mereka tidak sedang kalah. Mereka sedang menghemat energi untuk hal-hal yang lebih penting. Pertumbuhan diri, ketenangan, dan kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai pribadinya. Mereka memutuskan bahwa harga untuk terus bertahan terlalu mahal bagi kesehatan batin mereka. Bagi sebagian orang, sikap ini memicu penyesalan. Mereka merasa kehilangan tanpa benar-benar memahami apa yang telah mereka hilangkan. Karena introvert tidak pernah memberi sinyal dramatis bahwa batas itu hampir habis. Mereka tidak mengancam pergi, mereka hanya menunggu sampai keputusan itu benar-benar matang. Stoikisme mengajarkan bahwa orang bijak tahu kapan harus bertahan dan kapan harus meninggalkan sesuatu yang merusak. Introvert mencontohkan ini dengan tenang. Mereka tidak merusak hubungan dengan kemarahan, tetapi juga tidak mengorbankan martabat diri demi mempertahankan relasi yang tidak sehat. 6. Mereka sulit diprovokasi dan dikendalikan. Hal mengerikan keenam dari seorang introvert adalah betapa sulitnya mereka diprovokasi dan dikendalikan secara emosional. Di dunia yang penuh dengan adu ego, sindiran, dan permainan emosi, introvert sering terlihat tidak reaktif. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah tersulut, dan tidak mudah digiring untuk bereaksi demi memuaskan ego orang lain. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa membuat frustrasi, karena banyak manusia terbiasa mengendalikan orang lain lewat emosi, memancing kemarahan, rasa bersalah, atau kebutuhan akan pengakuan. Namun introvert tidak memberi panggung pada permainan semacam itu. Mereka tidak merasa wajib merespons setiap provokasi. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai penguasaan diri. Para filsuf stoik percaya bahwa siapapun yang bisa mengendalikan reaksinya sendiri, sejatinya tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Introvert hidup dengan prinsip ini, meski sering tanpa menyebutkannya sebagai filsafat. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan mereka dengan kata-kata, introvert tidak buru-buru membela diri. Mereka menilai, apakah ini layak ditanggapi? Apakah ini penting? Apakah ini akan mengubah apapun? Jika jawabannya tidak, mereka memilih diam. Diam ini bukan bentuk kalah, justru seringkali itulah bentuk kemenangan. Karena di saat orang lain berharap reaksi, introvert mencabut sumber kepuasan mereka. Orang yang haus kontrol merasa terancam oleh pribadi seperti ini. Karena introvert tidak memberi celah yang mudah. Mereka tidak bisa dipancing dengan emosi, tidak bisa didorong dengan tekanan sosial, dan tidak mudah dipatahkan dengan kritik dangkal.
Stoikisme mengajarkan perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Reaksi diri adalah wilayah kendali kita sepenuhnya. Introvert memahami ini secara intuitif. Mereka tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang berada di luar kendalinya, termasuk opini orang yang tidak penting. Hal yang membuat ini terasa mengerikan adalah introvert tetap tenang bahkan ketika disalahpahami. Mereka tidak sibuk meluruskan ego orang lain. Mereka tahu bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan yang berisik. Dalam dunia yang penuh tuntutan untuk harus bereaksi, introvert berani tidak bereaksi. Dan ini membuat mereka sulit ditebak, sulit dibaca, sulit dijatuhkan. Lebih dari itu, mereka tidak bereaksi bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih. Ini adalah perbedaan besar. Orang yang tidak mampu diam adalah orang yang masih dikuasai emosinya. Introvert sebaliknya, mereka diam karena mereka berkuasa atas emosinya sendiri. Stoikisme menekankan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan dari reaksi impulsif. Introvert telah lama berada di ruangan itu. Itulah sebabnya mereka sering terlihat sangat stabil, bahkan di tengah tekanan. Dan bagi orang yang terbiasa menang dengan cara memancing reaksi, berhadapan dengan introvert adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena satu-satunya senjata yang tidak bisa mereka sentuh adalah kendali batin. Introvert tidak selalu benar, namun mereka hampir selalu sadar. Dan kesadaran inilah yang membuat mereka sulit dikuasai. Kemampuan introvert untuk tidak mudah terprovokasi membuat mereka sangat berbeda dalam menghadapi tekanan sosial. Saat banyak orang merasa harus merespon demi menjaga citra, introvert memahami bahwa tidak semua tuntutan layak dipenuhi. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan diri kepada setiap orang, apalagi pada mereka yang tidak berniat memahami. Dalam stoikisme, terdapat prinsip bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali kita. Introvert menerima ini dengan dewasa. Mereka tidak membuang energi untuk meluruskan kesalahpahaman yang tidak berdampak signifikan pada hidupnya. Bagi mereka, ketenangan batin jauh lebih penting daripada reputasi sementara. Orang-orang yang gemar memancing emosi sering merasa kehilangan senjata ketika menghadapi introvert. Sindiran, tekanan, hingga provokasi halus tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Dan ketika tidak ada reaksi, permainan kekuasaan runtuh dengan sendirinya. Introvert memahami bahwa bereaksi bukan selalu tanda keberanian. Terkadang, keberanian terbesar justru adalah memilih diam ketika ego ingin bicara. Diam bukan berarti takut, melainkan tanda bahwa seseorang tidak membiarkan emosinya disetir oleh orang lain. Stoikisme melihat kemarahan sebagai hilangnya kendali diri. Introvert dengan kesadarannya berusaha menjaga jarak dari kondisi itu. Mereka tahu bahwa sekali kendali dilepas, orang lain akan dengan mudah memegang kemudi. Inilah yang membuat introvert sulit dimanipulasi. Mereka tidak mudah dibuat merasa bersalah, tidak mudah dipaksa merasa harus menyenangkan semua orang, karena mereka sadar bahwa hidup yang berusaha memuaskan semua pihak pada akhirnya akan kehilangan dirinya sendiri. Introvert memilih respon yang bermakna, bukan reaksi instan. Saat mereka akhirnya angkat bicara, kata-kata mereka biasanya ringkas, tepat, dan penuh pertimbangan. 7. Mereka bisa pergi tanpa menoleh kembali. Hal mengerikan ketujuh dari seorang introvert adalah kemampuan mereka untuk benar-benar pergi, tanpa menoleh kembali. Bukan dalam arti kabur atau lari dari masalah, tetapi dalam arti melepaskan secara mental, emosional, dan eksistensial. Saat introvert memutuskan untuk pergi, itu bukan lagi soal jarak fisik. Itu tentang selesainya sebuah bab dalam hidup mereka. Bagi banyak orang, melepaskan adalah hal yang sangat sulit. Kenangan, keterikatan, rasa bersalah, dan harapan sering menahan seseorang tetap berada di tempat yang menyakitkan. Namun introvert, setelah melalui proses refleksi panjang, mampu menerima satu kenyataan sederhana. Tidak semua hal harus dipertahankan. Dalam stoikisme, menerima realitas sebagaimana adanya adalah fondasi ketenangan batin. Introvert mempraktikkan ini dengan tenang. Mereka tidak menyangkal, tidak memaksa, tidak mengejar sesuatu yang sudah tidak selaras dengan nilai hidupnya. Yang membuat ini terasa mengerikan bagi sebagian orang adalah introvert tidak pergi dengan drama, tidak ada pertengkaran besar,
tidak ada penutupan yang emosional. Mereka pergi dengan kesadaran penuh bahwa bertahan hanya akan melukai diri sendiri. Banyak orang baru menyadari arti kehadiran introvert. Setelah kehadiran itu tidak lagi ada. Introvert memberi banyak kesempatan, lebih banyak daripada yang terlihat. Mereka bersabar dalam diam, berharap dalam batas yang wajar, dan bertahan lebih lama dari yang orang kira. Namun kesabaran itu bukan tanpa ujung. Ketika batas itu terlewati, introvert tidak bernegosiasi dengan rasa sakit. Mereka memilih pergi. Dan yang paling menentukan, ketika mereka pergi, jarang ada ruang untuk kembali. Bukan karena dendam, bukan karena ego, tetapi karena introvert tidak ingin mengulang luka yang sama. Stoikisme mengajarkan bahwa orang bijak belajar dari pengalaman, bukan mengulang kesalahan dengan harapan hasil yang berbeda. Introvert menghargai kedamaian batinnya terlalu tinggi untuk dipertaruhkan dua kali. Bagi orang yang terbiasa mengandalkan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat, sikap ini terasa kejam. Namun bagi introvert, itulah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap diri sendiri. Mereka tahu kapan harus bertahan, dan lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka tidak menutup pintu dengan marah. Mereka tidak membakar jembatan. Mereka hanya menyeberang dan tidak lagi menoleh. Dalam kesunyian itu, introvert tidak membawa dendam. Mereka hanya membawa pelajaran. Dan bagi mereka pelajaran lebih berharga daripada nostalgia. Itulah mengapa kepergian seorang introvert sering terasa final. Karena keputusan itu tidak dibuat di tengah emosi, melainkan setelah semua emosi dipahami dan diterima. Dan pada akhirnya, orang akan menyadari satu hal yang terlambat. Introvert yang tenang bukanlah orang yang mudah ditinggalkan, melainkan orang yang paling sulit didapatkan kembali. Kemampuan introvert untuk pergi tanpa menoleh kembali lahir dari satu pemahaman penting. Waktu dan energi adalah sumber daya yang terbatas. Mereka memahami bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bernilai hanyalah bentuk penundaan penderitaan. Dalam stoikisme, kebijaksanaan diukur dari kemampuan memilih apa yang layak dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Introvert tidak menutup bab hidupnya dengan kebencian. Mereka menutupnya dengan penerimaan. Mereka tidak mengubah masa lalu, tidak berusaha membenarkan luka, dan tidak berkhayal bahwa orang akan berubah hanya karena diberi kesempatan berulang kali. Mereka menerima manusia apa adanya, dan dari penerimaan itulah keputusan lahir. Yang sering luput disadari adalah introvert biasanya memberi lebih banyak toleransi dibanding yang terlihat. Namun toleransi itu memiliki batas yang jelas meski tidak diumumkan. Ketika batas tersebut terlampaui, introvert tidak mengadakan perdebatan batin lagi. Mereka sudah selesai. Stoikisme mengajarkan bahwa berharap pada masa depan yang tidak realistis adalah sumber penderitaan. Introvert memahami ini. Mereka tidak mengikatkan diri pada harapan kosong atau janji perbaikan yang tidak disertai tindakan. Mereka percaya bahwa realitas selalu lebih jujur daripada kata-kata. Karena itu, kepergian introvert sering terasa mendadak. Namun sebenarnya, itu adalah hasil dari rangkaian panjang pemahaman. Mereka telah berproses jauh sebelum langkah terakhir diambil. Ketika akhirnya pergi, mereka sudah benar-benar siap. Introvert tidak pergi untuk memberi pelajaran. Mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Dan keputusan untuk menyelamatkan diri jarang bisa dinegosiasikan. Dalam kehidupan, banyak orang terus bertahan bukan karena cinta atau nilai, melainkan karena takut. Takut sendirian, takut kehilangan kebiasaan, takut memulai dari nol. Introvert menolak hidup berdasarkan ketakutan semacam itu. Mereka lebih memilih ketidakpastian yang jujur daripada kepastian yang merusak. Introvert seringkali disalahpahami sebagai pribadi yang lemah, tertutup, atau tidak berpengaruh. Padahal jika kita melihat lebih dalam melalui kacamata stoikisme, justru di sanalah letak kekuatannya. 7 hal yang dianggap mengerikan dari seorang introvert sejatinya bukan ancaman bagi dunia, melainkan ancaman bagi kebisingan, kepalsuan, dan emosi yang tidak terkendali. Introvert mengajarkan kita nilai ketenangan, pengendalian diri, dan kejelasan pikiran, 3 hal yang sangat dijunjung tinggi dalam filsafat stoik. Seorang introvert tidak berlomba untuk menjadi terlihat, ia fokus untuk menjadi bernilai. Ia tidak sibuk membuktikan diri,
karena standar hidupnya tidak bergantung pada validasi orang lain. Ketika dunia ramai oleh suara yang tak perlu, introvert hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keheningan. Mereka mengamati lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dalam daripada bereaksi, dan bertindak bukan karena dorongan emosi, melainkan karena pertimbangan yang matang. Pada akhirnya, introvert bukan pribadi yang harus ditakuti, melainkan dipahami. Jika kamu adalah seorang introvert, sadarilah bahwa ketenanganmu adalah senjata, kesendirianmu adalah ruang pertumbuhan, dan kedalaman pikiranmu adalah kekuatan. Dan jika kamu bukan introvert, mungkin sudah saatnya belajar dari mereka, bahwa hidup tidak selalu tentang bicara lebih keras, tetapi tentang berpikir lebih jernih dan hidup lebih bijaksana.